Nah, setelah di hari ke-7, 7 hari itu, di hari Senin, Pak Faisal itu mau datang ke pengadilan pada saat itu. Jadi semua dia minta sama saya di hari apa ya, kalau nggak salah di hari Sabtu atau Minggu, itu yang dia minta ke saya, ya, data-datanya tuh minta ke saya itu surat nikah saya dengan almarhum mamanya Vanessa. Ada saya. Surat kematian dari mamanya Vanessa saya juga ada. Minta lagi surat, kalau nggak salah surat kematian kakak yang dulu saya Vanessa sama mamahnya, ya itu semua dia yang minta semua ke saya. Bayangkan itu di hari setelah 7 hari dia minta ke saya sebenarnya risih gitu ya, risih. Pak Faisal tuh minta semua data-data itu risih, tapi dia bilang ini harus segera diurus ya untuk mengurus asuransi kalau nggak salah ya. Dia bilang untuk mengurus asuransi karena kalau tidak ada penetapan dari pengadilan, asuransi tidak bisa diurus itu. Nah jadi itu yang dia minta ya. Sebenarnya saya nggak dikasih, artinya saya sebenarnya nggak berat juga untuk mengasih ya, artinya ya nanti aja lah gitu. Tapi karena Pak Faisal telepon juga, itu di rumah saya ditelepon, Pak udah dapat belum data-datanya? Ya sudah, saya ambil tuh, saya bongkar semua di rumah, ada tuh data-datanya semua lengkap. Itu demi Pak Faisal mau mengurus semua, saya tidak mempersulit. Bayangkan ya, saya tidak mempersulit. Apa yang Pak Faisal minta data-datanya saya kasih semua. Ya, dia mau ngurus hak waris, saya kasih semua data-data, dan hak asuh anak saya kasih semua. Dan saya tidak tahu ternyata isinya nanti ya. Nah, setelah sudah dilihat semua sama Pak Faisal, itu lengkap semua fotokopiannya. Jadi sekali lagi kakak saya, kakak yang dulu yang sama almarhum mamanya Vanessa, terus ada surat nikah sama surat kematian, lengkap sudah. Nah hari Seninnya Pak Faisal datanglah ke pengadilan. Nah pada saat ke pengadilan itu sebenarnya saya jujur pingin ikut, jujur gitu ya. Tapi karena Pak Faisal yang ingin mengurus ke sana, ya monggo aja. Di pikiran saya malah saya nggak diizinkan ke sana, biar saya aja. Waktu itu saya bilang, Pak ikut gak saya hari Senin? Nggak usah, nanti saya aja. Pikiran Dedi itu sekali lagi hak asuh anak bersama, hak perwaliannya itu bersama ya. Ini mindsetnya ya. Nah setelah sampai di jam 10 jam 11 kalau nggak salah, Pak Faisal telepon Dedi, Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak, pengadilan Jakarta Barat ya, karena harus ada yang ditandatangani. Ya, saya bilang ya sekali lagi dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya, ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan, ini Pak Faisal yang mengajukan, data-data saya lengkap, saya kasih semua. Sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Nah saya datang tuh ke pengadilan ya, saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat. Ya, sudah dibuat sekali lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya, tanpa ada penjelasan keberatan atau mau ada yang direvisi atau tidak, itu tidak. Saya datang ke pengadilan itu sudah berbentuk draft. Nah itu yang saya sudah mulai keberatan. Harusnya kan saya datang, Dedi datang, ada pihak pengadilan, dibuat, kita sama-sama baca, ada yang keberatan mana, yang mau ada yang direvisi seperti apa, itu tidak ada. Jadi sudah berbentuk draft. Dan pada saat itu memang saya sekali lagi kondisinya juga masih berkabung ya, tidak memungkinkanlah untuk membicarakan ini lagi, apalagi di pengadilan. Saya tanda tangani, jadi tanda tanganin itu surat untuk yang permohonan yang ditandatangan itu hak waris ya, hak waris. Jadi tanda tangan pada saat itu, tanda tangan. Yang kedua untuk hak asuh anak tidak ada nama Dedi ya, hanya tunggal nama Pak Faisal sebagai hak asuhnya.
hak perwalian ya, hak perwalian Gala, dari Gala. Jadi Dedi pada saat itu tanda tangan hanya satu lembar yang hak waris atas ya hak waris ya, 2 lembar. Nah Dedi pada saat itu saya minta kopinya ya ke pihak pengadilan. Tadinya nggak dikasih kopi tuh pihak pengadilan, terus yang dapat Bibi Pak Faisal dua map. Terus kok cuman bapaknya Bibi. Saya bilang sama pihak pengadilan, saya ada kopinya gak? Bayangkan itu juga hampir nggak dikasih tuh. Saya ada kopi, untung saya minta pada saat itu. Harusnya kan pihak pengadilan pada saat itu juga memberikan kan ke saya kopinya. Baru dia kopi itu, dia kopi kasih ke saya ya. Nah itu kopinya itu saya bawa pulang, Dedi bawa pulang, saya pelajari itu sampai di rumah. Dan sampai di rumah alangkah kagetnya saya membaca poin demi poin isi surat hak asuh yang diajukan oleh Pak Faisal itu ke pengadilan, hak asuh anak dan hak waris. Saya kaget sekali lagi. Karena apa? Hak asuh anak itu hak perwalian ya, hak perwalian anak itu hanya tunggal Pak Faisal ya. Nah kembali lagi saya ingin sebenarnya hak perwaliannya itu bersama tapi tunggal, dan hak waris itu tidak dipisah, satu lembar saja ya, satu lembar. Nah kenapa saya mundur lagi. Nah setelah saya membaca itu, besoknya saya datang lagi ke pengadilan ya. Saya datang ke pengadilan dengan keberatan saya dengan isi hak asuh Gala dan hak waris. Saya datang ke pengadilan, Bapak, Ibu, mohon maaf ya, saya baru membaca draft dan surat yang kemarin saya tanda tangani. Ternyata ini saya keberatan. Bagaimana pihak pengadilan untuk bisa merevisi keberatan saya. Tapi karena itu sudah langsung didaftarkan pada saat itu, sudah dapat nomor sidangnya, ternyata tidak bisa dibatalkan. Tetapi nanti dalam persidangan saya bisa menyatakan keberatan dan mundur, dan itu bisa gugur. Itu kata pengadilan. Ya, itu bisa gugur, Pak. Nanti karena ini sudah masuk di pengadilan, nanti Pak Dodi dalam pengadilan menyatakan mundur saja dan menyatakan gugur, keberatan. Nah itu bisa digugurkan. Nanti ada mediasi antara keluarga Bibi dan keluarga saya, ada mediasi lagi. Nah seperti itu. Nah jadi saya itu kata Pak Asep itu yang bagian di pengadilan negeri. Saya tanya pengadilan agama, saya bilang ke Pak Asep, Pak, saya bagaimana ini dengan surat ini? Kalau misalnya Pak Dodi memang bersedia juga mengasuh dan merawat Gala dengan pengajuan yang sama seperti Pak Faisal di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pak Dodi juga melakukannya juga dengan hal yang sama karena domisili Pak Dodi di mana? Saya bilang Jakarta Pusat. Ya Pak Dodi nanti mengajukannya ke Jakarta Pusat. Oh ya deh Pak, nanti saja, kalau saya belum mengajukan sampai saat ini. Saya pikir nanti saja. Saya hanya menanyakan saja. Ya udah nggak apa-apa kalau memang ini Pak Faisal. Ya saya masih mau komunikasikan dengan ke keluarga, dan saya mau bicara sama yang mengerti tentang hukum, yaitu Bang Milano. Saya mau bicara pada situ. Nah waktu saya bilang untuk pengajuan di Jakarta Pusat itu, Pak Asep bilang itu kapan aja, nggak harus sekarang. Saya bilang apakah harus sekarang, berbarengan, kapan aja itu bisa. Itu terserah Pak Dodi, kesiapan Pak Dodi aja pada saat itu. Ya sudah, saya tidak mengajukan sampai sekarang, saya tidak mengajukan apa-apa. Saya menunggu aja kalau memang Pak Faisal dan keluarga ingin mengajukan hak asuh Gala dan hak waris, ya ini sekarang sedang berjalan. Nah, jadi saya jangan diputar balikan di media kan seolah-olah saya nih yang ini. Ya, kita lihat siapa yang ngotot duluan ingin mengurus ini, kan dari pihak sana bukan saya.